inilah yang menjadi inspirasi buat SBC membangun sebuah kawasan. Ya kalau kita bilang ya, kawasan di mana peradaban sukses berkah itu dibangun. Peradaban sukses berkah itu maksudnya apa? Peradaban di mana orang itu tidak hanya berpikir sukses, tapi berpikir berkah. Tidak berpikir hanya sekedar berkah, tapi juga berpikir sukses. SBC ini pengen hadir untuk menjadi jembatan. Gimana orang-orang yang profesional ini bisa taat, dan bagaimana orang-orang yang sudah taat ini juga bisa profesional. Nah itulah esensi dari sukses dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBC dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua, dan berlimpah rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini spesial banget ya. Pagi ini saya berada di tempat yang spesial banget, pemandangannya bagus banget. Yaitu sekarang saya berada di PPSB atau Pondok Peradaban Sukses Berkah. Jadi di lokasinya yang sedang dibangun ini, lokasinya ada di Batu, Malang, teman-teman. Dan spesialnya lagi, kali ini saya bertemu langsung sama foundernya Sukses Berkah Community dengan Coach Ridwan Abadi. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Coach? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Podcast. Lagi nemenin saya podcast ya. Ya, ini di belakang ini, Mas. Jadi Masya kita Allah. lagi 2 pekan terakhir ini banyak concern untuk ngejar pembangunan di Pondok Peradaban Sukses Berkah ini. Masya Allah. Ya. Ini ya yang di belakang kita ini ya. Ini di Ini belakang. lagi proses ya, Coach ya. Masya Allah. Ya. Nah, boleh mungkin sebelum kita Ya. jauh cerita tentang lokasi di sini nih, Coach. Ya. Mungkin boleh di-share sih awalnya tujuannya SBC ini, kemudian ada Pondok Peradaban Sukses Berkah yang proyek keumatan teman-teman yang sedang digalakkan sekarang itu. Awal mulanya ceritanya gimana sih gitu, Coach? Ya. Jadi ini semua berhubungan dengan visi dari SBC. Kalau Mas Luhur tahu dan semua teman-teman SBC pasti paham sekali bahwa visi SBC adalah membangun peradaban sukses berkah. Ya. Nah, kenapa kok kita harus membangun peradaban sukses berkah gitu? Jadi kita pahami lah hari ini di masyarakat ini peradaban sudah sangat mengerikan, Mas Luhur. Mau kita bicara apa? Hal-hal yang dilarang di Al-Quran sekarang ini Masya Allah luar biasa terjadi, begitu mengerikan menurut saya. Ya, bicara tentang riba, merajalela di mana-mana, prostitusi, zina, udah kayaknya orang nggak punya malu juga sekarang, ibaratnya kayak gitu. Mau bicara tentang judi, judol kita itu tembus sampai angkanya hampir 1.000 triliun. Judi online gitu. Judi online ya, luar biasa. Dan bahkan kalau kita bicara riba tadi itu, data terupdate terakhir itu sekarang jumlah yang peleter dan juga pinjaman online itu tembus 135 juta orang. Separuh penduduk Indonesia. Jadi kalau kita mau bicara tentang ya apalagi masalah hukum yang kita ngelihat juga tidak adil kepada banyak orang, masalah ya banyak hal di masyarakat yang kita tahu, yang ini menandakan bahwa kalau kita mengacu pada peradaban-peradaban zaman dulu, ya peradaban ini ya termasuk kayak tadi kalau kita ceritakan banyak sekali peradaban masa lalu yang dihancurkan sama Allah, itu karena kondisi-kondisi umat yang sudah ya berantakan lah bisa bilang. Nah maka dari situ kalau kita ngelihat ya dalam aspek kita sebagai pengusaha, saya tuh pemikirannya adalah bagaimana nanti anak dan cucu kita itu akan tinggal di satu tempat yang kalau kita tidak berkontribusi membangun peradabannya, bisa jadi mereka akan tinggal di peradaban yang tidak baik-baik saja. Ya, betul. Ya bahkan sekarang kalau kita ngelihat ya banyak tempat-tempat yang harusnya itu menjadi tempat perlindungan ya bagi anak-anak kita, hari ini juga mengerikan juga. Ya ini maaf ya kita mungkin ini oknum mungkin ya, tapi bahkan sekelas di pondok pesantren pun hari ini kalau kita dengar cerita beberapa juga ya ada kejadian kita tahu. Nah maka SBC ini pengen membangun sebuah kawasan sebenarnya. Kawasan madani, di mana kawasan ini kalau kita belajar dari sirah Rasulullah ketika pindah ke pertama kali hijrah ke Madinah, nah Rasulullah membangun sebuah kawasan. Kenapa? Karena di Mekah begitu luar biasanya peradabannya yang ya bisa dibilang sudah ketauhidannya bermasalah, terus keadilan dan semuanya, sehingga ketika tidak bisa ngerubah saat itu, maka pindah ke Madinah untuk membangun sebuah peradaban baru. Dan Masya Allah, di Madinah ketika Rasulullah membangun peradabannya, hari ini menjadi peradaban yang begitu luar biasa di dunia ya, kita bilang menginspirasi dunia gitu ya, dan bisa memperbaiki Mekah dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi
inspirasi buat SBC membangun sebuah kawasan. Ya kalau kita bilang ya, kawasan di mana peradaban sukses berkah itu dibangun. Peradaban sukses berkah itu maksudnya apa? Peradaban di mana orang itu tidak hanya berpikir sukses, tapi berpikir berkah. Berkah. Tidak berpikir hanya sekedar berkah, tapi juga berpikir sukses. Maksudnya gimana? Contoh, di dalam konteks kita sebagai pengusaha, kita ini hari ini dibuat dikotomi seolah-olah sekuler. Orang yang dia sukses itu jauh dari ketaatan. Oh, oke. Ya. Misalnya sekolah dari kecil, bangun, terus akhirnya masuk sekolah favorit, nah dikejar sama orang tuanya untuk nanti bisa masuk perguruan tinggi yang terbaik. Betul, maksudnya mungkin mengalami itu juga ya. Betul. Setelah itu apa harapan dari orang tua dan keluarga biasanya? Ya kerja paling. Kerja di tempat terbaik, dapat penghasilan terbaik. Atau kalau jadi pengusaha, jadi kaya raya. Kaya raya. Kenapa? Karena yang lahir atau ada dalam masyarakat kita, ukuran sukses itu adalah materi. Materi. Makanya saya menyebut ini adalah dunia materialism and capitalism hari ini. Tadi peradaban kita hari ini. Nah, peradaban kapitalisme dan materialisme itu turunannya yang tadi kita sebutkan, muncullah riba, riswah, ketidakadilan hukum dan seterusnya. Ya, itu karena itu turunan. Ya, sehingga di masyarakat kita orang dikatakan sukses jika sudah punya banyak harta, punya banyak uang. Tapi apakah ketaatannya dilihat? Enggak. Ya. Di sisi lain, mereka yang mengejar keberkahan, akhirnya biasanya keluarganya membangun anaknya untuk mulai sekolah dari kecil di sekolah agama, masuk ke pondok pesantren, akhirnya nanti besar dari lulus dari pondok pesantren, mereka rata-rata menjadi pemuka agama, ustadz dan lain-lain. Dan hari ini banyak mindset akhirnya lulusan pondok itu ketika mereka taat gitu ya, akhirnya di masyarakat itu secara finansial tidak baik. Iya. Gitu, maksudnya secara finansial itu artinya ya ekonominya masih banyak disupport sama yang lain. Bahkan maaf ini, mungkin ini tidak semua, tapi banyak yang akhirnya terkesan akhirnya tangan di bawah. Oke. Dan ketika mereka mau mandiri, lulusan-lulusan pondok ataupun lulusan-lulusan dari madrasah yang baik ini, seringkali ketika mereka mau mandiri akhirnya harus meninggalkan dunia kepondokannya, akhirnya berbisnis dan akhirnya menjadi seperti yang pertama tadi, menjadi orang sukses. Itu yang saya lihat. Sehingga seolah-olah kayaknya kok antara ketaatan dan profesionalisme ini nggak bisa gabung. Nah, akhirnya SBC ini pengen hadir untuk menjadi jembatan. Gimana orang-orang yang profesional ini bisa taat dan bagaimana orang-orang yang sudah taat ini juga bisa profesional. Nah, itulah esensi dari sukses dan berkah dan sukses. Kira-kira begitu. Jadi itu sejalan sama visi misinya SBC ya, Coach ya. Nah, ini mau dibangun sehingga SBC sudah sejak tahun 2016 ya kita mendeklarasikan. Tapi kalau menggarap SBC Mas Luhur tahu lah, kita dari tahun 2010 sudah mulai jalan ya. 2010 berarti sekarang sudah hampir 14 tahun. Kalau kita bicara dari 2016 berarti kan sudah 8-9 tahun sampai hari ini. Nah, itu kita mulailah bukan hanya komplain dengan keadaan, tapi kita coba berbuat. Apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan bagaimana Rasulullah dulu ketika membangun peradaban. Nah, maka ada 4 pilar yang kita bisa ambil. Maka kalau divisinya SBC itu adalah membangun peradaban sukses berkah, maka misinya adalah pilar yang bawahnya. Satu, apa misinya? Satu adalah membangun dan memakmurkan Baitullah, masjid. Karena Rasulullah ketika pertama kali hijrah yang dibangun pertama kali adalah masjid. Nah, yang kedua, masjid ini pakai untuk apa? Maka yang kedua ini adalah Rasulullah membangun masjid itu menjadi tempat pendidikan. Atau Baitul Tarbiyah, berbasis Quran. Karena Rasulullah mengajarkan Quran, dan Quran itu Quran yang hidup gitu. Kehidupan dibangun. Jadi artinya dasar dari peradaban itu adalah ilmu. Nah, ilmunya dari mana? Quran. Nah, itu yang Rasulullah bangun. Maka yang kedua ini ada istilah kalau bahasa kita ya pondoknya lah, atau Baitul Tarbiyahnya. Yang ketiga, ketika orang sudah berkumpul di masjid, Rasulullah mengajarkan kasih sayang. Tahlibul qulub. Dengan apa? Ada yang namanya Baitul Mal, sosial. Berzakat. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dari yang kaya kepada yang miskin. Dan seterusnya. Inilah sebagai tali kasih kalau bahasa kita. Nah, baru yang keempat, yaitu adalah Baitul Muamalah. Di sekeliling dari masjid itu, sahabat-sahabat diminta untuk mendirikan pasar. Untuk apa? Kemandirian. Kemandirian ekonomi, kekuatan. Inilah peradaban. Nah, maka dari situ SBC berjuang dari mungkin bisa dibilang 2016 sampai sekarang. Kita buat kelas, ada namanya OYC. Ya. Kalau dari bawah itu ada inkubator kelas, ya. Ada naik lagi KPB, OYC, GLP, TA, ada program TAP juga, dan juga ada investor forum. Itu semua tujuannya untuk apa tadi? Memprofesionalkan yang taat dan mentaatkan yang profesional. Pengusaha-pengusaha yang hari ini mereka sudah sukses, sudah artinya secara finansial oke, atau sudah bergerak dalam bidang profesional, di SBC kita ajak untuk mereka taat. Begitu sebaliknya. Masya Allah sekarang kita ngelihat Mas, banyak sekali teman-teman
Yang pengusaha-pengusaha ini yang saya dari Sabang sampai Merauke lah, kalau kita keliling SBC di 32 chapter itu, saya terharu ngelihat banyak sekali testimoni mereka-mereka yang sebelumnya bisnis hanya sekedar materi, hari ini Masya Allah. Ya, mereka berjuang, mereka akhirnya menjadikan bisnis sebagai sarana ibadah, itu luar biasa. Dan sebaliknya, mereka yang sudah taat, banyak juga di kita yang ikut program-program kita itu yang tadinya adalah alumni-alumni pondok, dan itu mereka akhirnya belajar profesionalisme, bagaimana mengelola lembaga dan juga mengelola yayasan, serta bagaimana mereka bisa mengelola bisnisnya dengan cara profesional. Karena istilahnya ada dulu, istilahnya kalau kita itu ngurus bisnis terlalu ini ubud dunia gitu. Ya saya bilang bahwa profesionalisme itu bukan berarti ubud dunia, tapi tidak memasukkan harta itu ke dalam hati kan. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan harta itu wasilah, itu perjuangan yang luar biasa. Nah masalah, jadi ini kalau dibilang tadi visinya SBC, melalui apa? Ya 4 tadi. Kita bangun masjid. Jadi OYC 2 sudah bangun masjid di Lombok. Oh ya, OYC 3 kita sudah buat ada pondoknya di Lampung. Di Lampung. Ya. OYC 4 ya ini proyeknya ini ya, melanjutkan ini. Karena dulu kalau di Lampung katanya jauh, pengen buat di Jawa Timur. OYC 5 buat Baitul Mal. Dan sekarang wakaf produk ini sudah jalan. OYC 6 Baitul Muamalah, aset manajemen. SBC Asset Management. Nah ini sebagai bentuk refleksi bahwa visi dan misi itu benar-benar kita perjuangkan. Tidak hanya sekedar tulisan, ya tapi ya kita benar-benar ya termasuk kawasan ini. Ini adalah bentuk titik kalau Rasulullah itu pertama kali membangun apa namanya masjid ya, walaupun ada 2 masjid ya, Masjid Kuba dan masjid apa namanya saat ini Nabawi yang menjadi pusat dari peradaban pada saat Rasulullah membangun, ya kalau kita ya pusat peradabannya SBC ya sini. Ini pondok peradaban Sukses Berkah yang insya Allah nanti di lantai 2 ada masjidnya, di bawah ini nanti ada apa aula untuk kita buat kegiatan atau pondoknya tarbiyahnya gitu. Ya di sini lah nanti kawasan kecil kita mulai, dan harapannya semoga dari tempat yang kecil ini bisa membawa perubahan besar buat Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Nah sebelum nanti mungkin kita bisa jalan-jalan ya Coach ya, melihat lokasi yang ada di sini teman-teman sama progres pembangunannya. Nah mungkin saya mau tanya Coach, sebenarnya di PPSB sendiri itu dalamnya ada apa aja sih? Soalnya saya sempat dengar-dengar ada SBC Camp. Wah, itu. Mungkin bisa disampaikan. Nah jadi sebenarnya simpelnya tempat ini adalah ya seperti yang menjadi visi kita adalah peradaban sukses berkah. Nah ini adalah sebagai kawasan peradaban sukses berkah. Kawasan peradaban sukses berkah. Nah di dalam kawasan peradaban sukses berkah itu maka ada 4 itu tadi Mas Tur. Berarti ada apa aja? Ada masjid, ada tarbiyah, ada Baitul Mal, dan ada Baitul Muamalah. Nah ini akan kita bangun itu semua. Di sini. Nah yang pertama nanti ada masjid. Jadi di sini sebagai titik pusat peradaban, titik nolnya, ya insya Allah nanti akan ada masjid peradaban sukses berkah. Jadi kita bangun, kalau ditanya ya sebenarnya bagi sahabat-sahabat SBC dimanapun berada, ini kita lagi bangun masjid. Ya, kita lagi bangun masjid. Apa berarti? Tempat kita menegakkan ketaatan dan ketakwaan. Itu dasar pertama. Jadi kalau ini kita bangun masjid di sini, insya Allah nanti di lantai 2. Nanti kita akan lihat ini memang bangunan disiapkan untuk 2 lantai. Itu yang pertama. Yang kedua di sini akan ada apa? Kan di pondok. Di sini akan ada pondok peradaban sukses berkah. Berarti kalau namanya pondok peradaban sukses berkah itu apa? Insya Allah program-program dan kegiatan-kegiatan SBC akan kita pusatkan di sini. Jadi mulai nanti kita akan ada banyak santri. Satu, kita akan punya santri namanya santri mukim. Santri mukim ini apa? Santri mukim ini santri yang nanti akan memang tinggal di sini ya. Di sini. Ya. Usia lulusan SMA sampai maksimal 30 tahun. Nanti kita akan tempa, kita kader untuk menjadi penggerak peradaban. Namanya pondok peradaban, maka dia harus menjadi penggerak peradaban. Suatu saat dia akan dilempar kemanapun, maka dia harus bisa membangun peradaban. Bisa memakmurkan masjid, bisa ngajar, bisa menggerakkan Baitul Mal, harus bisa membuat kemandirian. Gitu. Nah, karena jangan sampai nanti akhirnya kita mencetak dai, tapi dai ketika keluar dia gini ke masyarakat. Gitu. Ini harus dia begini ke masyarakat. Gitu. Tangan di atas. Nah, ini yang sedang kita bangun. Jadi di sini nanti akan ada mungkin nggak banyak, satu angkatan untuk awal mungkin 10 orang. 10 orang yang kita akan buka mulai dari bulan ini. Kalau pondoknya nggak ada, juga apa-apa. Pokoknya kita akan upayakan. Jadi nanti pondok jadi santri sudah ada. Nah, nanti setelah santri-santri ini nanti dia programnya 2 tahun, Mas. 2 tahun. Setahun pertama mereka kita akan gembleng, 6 bulan itu banyak teorinya, 6 bulan nanti kita akan banyak prakteknya. Tahun kedua sudah pengabdian. Tahun 2 pengabdian, maka dia mau masuk ke dalam yang kedua, namanya santri hikmat, santri pengabdian. Santri pengabdian. Nah, jadi santri pengabdian ini kalau dalam bahasa kayak di perusahaan itu magang. Ya, magang, dia nanti akan kita tempatkan, kita lihat, kita petakan mereka kuat di mana. Dari 4 pilar ini,
Mungkin dari 10 orang ada yang kuat dengan kemasjidannya, nanti kita jadikan marbot di masjid. Oh iya. Ya, karena ini kan kawasan harus ada yang mengelola. Iya. Nanti dia kok kuatnya, bisa dia ngajar Quran ya, nanti kita suruh ngelola rumah Quran di sini. Anak-anak di sini banyak masyarakat, nanti kita ajak untuk ngaji TPA dan lain-lain di sini. Nah, yang ketiga, misalnya kok dia kuatnya dia penggalangan dana, membuat apa namanya ke masyarakat, program ke masyarakat, membuat sosial program gitu ya? sosial. Oh, Oke. kita masukin nanti kayak megang Baitul Malnya. Oh, kok dia ternyata kok jago bisnis. Oh, ya sudah kita megangin usaha. Muamalahnya ya. Muamalahnya. Nah, jadi kita nanti setiap angkatan akan kita petakan, mereka akan memakmurkan kawasan di sini. Nah, masuk yang kedua, mereka masuk kata magang. Maka Yang ketiga nanti kita selain dari yang magang ini, nanti kita ada namanya santri kalong, Mas. apa itu, Coach? Ya, santrinya SBC yang ngalong ke sini. Karena dia nggak mukim. Oh iya. Jadi di Isi detail sini gitu ya. akan menjadi program KPP di sini monggo, nanti ada apa namanya inkubator kelas di sini silakan teman-teman. Ada nanti apa namanya OYC, KLP, TAP, apa aja. Dan ini namanya yang datang dari seluruh Indonesia datang ke sini dan cuma di sini 3-4 hari atau 1 pekan pulang lagi, namanya santri kalong. Oh iya. Ngalong di sini ya kira-kira berapa hari. Bentar lagi Ramadan nih. Ya, Bisa. insyaallah. Dan nanti setiap bulan kita akan buat kajian rutin dan setiap pekan. Setiap pekan. Setiap pekan ada kajian rutin. Jadi siapapun nanti dari yang teman-teman yang mau datang silakan datang. Nanti kajian rutin kita di sini ya kajian bisnis. Ya kajian bisnis tapi apa namanya ya tetap namanya di pondok, berarti ada unsur spiritual yang akan kita bangun di situ. Nah, itu yang ketiga tadi santri kalong. Nah, yang keempat nanti ada santri masyarakat. Santri masyarakat siapa nanti? Jadi dari sini ini masyarakat semua ini kalau Mas Lur lihat. Iya. Nah, nanti kita akan buat program pemberdayaan masyarakat dan masyarakat sekitar sini akan kita ajak juga untuk terlibat. Nah, jadi dampak dari mulai anak-anaknya, remajanya, nanti yang sudah berkeluarga sampai orang tuanya. Kita akan buat program dari 0 sampai menjelang meninggal. Jadi nanti akan ada Sampai santri lansia ya? sampai lansia. Kita akan buat program di sini nanti program untuk anak-anak. Kita buat akan program nanti untuk remaja. Kita akan buat program nanti orang yang sudah mulai keluarga baru, pengajian keluarga sakinah. Nanti kita akan buat lagi untuk yang lebih tua lagi sampai nanti persiapan husnul khotimah. Tapi segmennya kita lebih berbicara tentang memang fokus pada pendekatan tadi Quran dan kemandirian, Quran dan bisnis. Nah, jadi makanya kan pondok peradaban yang memang kita basisnya di SBC adalah pengusaha. Nah ini nanti yang terakhir ada namanya santri karya. Nah, jadi mereka-mereka yang tadi sudah magang dan mereka ternyata bagus, terus mereka juga komit untuk membersamai dakwah kita. Nah, maka mereka akan ibarat di perusahaan itu jadi karyawannya pondok lah. Tapi kita kan nggak menyebut karyawan, kita menyebut mereka ada santri. Santri karya ya dapat apa namanya bisa roh profesional, ada ihsannya. Kira-kira begitu kita siapkan tempat tinggal juga di sini untuk memakmurkan kawasan. Harapan kita nanti sebagainya orang yang misalnya ada di sini ya jadi keluarga besar, ya insya Allah jadi sahabat-sahabat sampai di surga nanti. Oke. Nah, itu kalau berbicara tempat ini dan programnya akan ada apa aja, ya, jadi itu semua ada masjidnya, ada pondoknya, nanti kita ada kantor Baitul Malnya di sini, ya nanti ada kantornya SAM juga bisa SAM Manajemen di sini, nah nanti ada sini nanti kita buat camping-camping, ada camping ground. Nah itu salah satu nanti masuk ke dalam Baitul Muamalah. Nanti kita di sini Baitul Muamalahnya akan buat ada camping ground sama ada tempat makan kafe. Ya, jadi kafe karena apa mau nyentuh anak muda kan kita harus pakai yang lebih apa ya. Batu ini kan terkenal kota wisata. Iya, betul. Nah, jadi nanti kita tempat ini tidak hanya eksklusif untuk SBC, ya ini untuk umum. Ya kita mau dakwah kepada siapa saja. Nah, maka kita akan buat kafe yang insya Allah nanti di atas sana yang view-nya juga bagus. Ini ada kalau lihat gunungnya, masya Allah tuh indah. Gunungnya keren banget ya. Keren sekali ya, di belakang gunung. Ya. Nah, kalau dilihat di sebelah belakang juga itu gunung. Ini kalau dilihat view-nya Mas nanti di atas 360 gunung semua. Oh, luar biasa. Nah, dan udaranya juga ya, sejuk banget. Sejuk banget kayak gini. Nah, Coach, mungkin yang nonton tayangan ini mungkin nggak hanya teman-teman dari SBC ya, yang udah gabung sama SBC. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang mungkin pingin nih ikut andil di sini, baik itu secara kegiatan ataupun secara mau berkontribusi untuk pembangunan PPSB ini. Kira-kira nanti seperti apa, Coach? Ya, kita ada panitia pembangunan. Panitia pembangunan Pondok Peradaban Sosial Berkah ini dikawal sama teman-teman OYC 4 dan OYC 7 insya Allah. Nah, maka nanti bisa menghubungi panitia pembangunan. Ini ada nomor rekening, nanti mungkin bisa kontak dan juga ada nomor kontak. Nanti kita sertakan di deskripsi ya, teman-teman ya. Bisa support apapun. Support tenaga, ini yang wakaf Masya Allah Mas. Bukan hanya wakaf finansial. Ada wakaf tunai, ada yang mewakafkan dia mensupport tenaganya. Jadi ada namanya Mas Herman. Pembangunan ini nggak mau dibayar. Padahal dia kontraktor yang ngurus ini semua. Mulai dari awal land clearing, nyarikan tukang, terus konstruksi, apa dikawal.
Padahal kalau kita bilang Mas ini udah hampir setahun Mas lebih. Wah, itu Proses kalau, ini. kalau Kalau bayar dirupiahkan berapa berapa? itu? Nah, itu namanya wakaf profesi. Ada wakaf profesi. Ada Pak Hilmi, datangkan alat-alatnya untuk support bangun di sini. Ada namanya Pak Pardi, itu bantu untuk konsultasi konstruksinya, sipilnya. Ada Mas Yoyo yang gambarkan ini. Ini semua mereka wakaf profesi. Jadi nggak harus wakaf ini. Dan Masya Allah juga ada yang wakafnya mungkin mampunya tunai. Ya, ada wakaf tunai untuk pembangunan. Ada yang spesifik, Mas saya mau wakaf tapi nanti untuk bangun sumur airnya. Saya mau wakaf nanti untuk atapnya. Ada yang saya izin satu besinya, bajanya gitu. Jadi apapun. Nah, teman-teman apa yang pengen dibahas, bukan masalah besar kecil, banyak sedikit bukan, tapi bagaimana kebersamaan kita dalam perjuangan dan dakwah. Saya yakin Mas, ketika bangun ini, ya kita sendiri kan ini kan bagi saya bukan proyek saya. Iya. Ini proyek umat, ini proyeknya Allah. Ya, menegakkan agama Allah di muka bumi tadi, ya, menegakkan Islam di muka bumi, ini tanggung jawab kita bersama. Mengajak para pengusaha kembali kepada Allah, itu PR kita bersama. Maka tempat ini saya yakin ya ada nggak ada kita akan tetap jadi. Cuman masalahnya ketika tempat ini jadi dan membawa manfaat, adakah nama kita di sana? Oke. Itu PR-nya kan? Kan ini ada kita nggak ada kita kan tetap jadi juga kok. Seperti masjid-masjid yang lain, seperti pondok-pondok yang lain. Tapi ketika masjid pondok itu akhirnya mengalirkan manfaat yang begitu luar biasa, adakah nama kita di sana? Kebagian nggak amal solehnya kita? Nah maka saya pribadi mengajak teman-teman semua ya ini bukan masalah apa namanya banyak sedikit dan apa yang bisa kita berikan. Masalahnya adalah kita terlalu sibuk dengan urusan kita. Sudahkah kita memikirkan tabungan kita? Real investasi. Investasi kan pada dasarnya kalau kayak saya pribadi misalnya, oh saya mampunya mungkin ya kayak gini sebagian waktu, sebagian finansial juga saya support, tenaga. Ya apa ya bagi saya itulah harta saya sesungguhnya. Yang nanti akan kita bawa ke akhirat. Kalau duit yang kita habiskan kan selesai di dunia. Selesai di dunia. Ya, kita begitu. Nah itu yang akhirnya kalau teman-teman dari seluruh Indonesia mau support, alhamdulillah para pewakif dan juga teman-teman banyak sekali Mas yang support ini. Ya, yang dari seluruh Indonesia bantu apa namanya yang ikut membantu ini bukan kita, yang bukan hanya dari kota ini saja, bahkan dari seluruh Indonesia. Nah maka ayo teman-teman ya bagi yang apa namanya memang ingin bareng-bareng berjuang bersama, ayo kita berjuang bersama di sini. Oke, jadi nanti buat teman-teman yang mau ikut berkontribusi nanti insya Allah kita sertakan ya di deskripsi, nanti ada kontak dan juga mungkin nomor rekening, atau mau tanya-tanya dulu bisa kontak, terus bisa misalnya mau transfer nanti bisa ke rekening yang ada di deskripsi teman-teman. Nah teman-teman kebetulan juga di bulan Februari nanti tanggal 8 dan 9 Februari 2025 insya Allah akan diselenggarakan Gebiar Wirausaha yang ke-11 ya Coach ya? Ya, ke-11. Dan itu lokasinya spesial juga ada di Batu Malang insya Allah. Nah jadi buat teman-teman yang mau ikut GWU atau mau berkunjung ke sini bisa ikut GWU. Yang mau ikut GWU bisa juga sekalian nih berkunjungan ke sini ya, mampir ke sini teman-teman. Jadi insya Allah lokasinya nggak terlalu jauh dari sini, jadi teman-teman bisa main ke sini, bisa lihat-lihat pemandangan sini, bisa sambil mungkin berwisata di Batu gitu, jalan-jalan ke sini, nikmatin suasana di sini sambil lihat, oh seperti ini ya Pondok Peradaban Sukses Berkah punya SBC gitu ya Coach ya. Siap. Wah, jadi monggo teman-teman luangkan waktu, insya Allah nanti yang belum daftar GWU segera daftar. Insya Allah nanti akan banyak toko-toko yang menginspirasi ya Coach ya. Iya, karena GWU ini bukan hanya sekedar event. Oke. Saya ketemu dengan begitu banyak pengusaha di Indonesia yang menyampaikan GWU itu merubah menjadi wasilah perubahan mereka. Dan itu banyak sekali. Iya. Karena memang kita bukan sekedar event, kita mengumpulkan ruh-ruh para pejuang. Kita mengumpulkan sahabat-sahabat yang mempunyai frekuensi perjuangan yang sama. Dan selalu doa saya itu pada saat setiap mau GWU Mas Nur, ya Allah datangkanlah orang-orang yang akan kau rubah hidup menjadi lebih baik. Datangkanlah orang-orang yang akan kau beri pertolongan. Datangkanlah orang-orang yang akan engkau beri hikmah dalam kehidupannya. Nah itu doa kita. Karena kita tahu betul kan kita nggak bisa merubah orang. Nah maka memang menjadi wasilah salah satu dakwahnya SBC itu adalah event besarnya adalah Gebiar Wirausaha. Nah di situ menjadi momen satu kita bisa silaturahim. Teman-teman OYC yang sudah lama nggak ketemu kan, OYC 1, 2, 3, 4 itu udah lama sekali nggak ketemu. Ya ini momen tahunan kita bisa silaturahim. Silaturahim akbar kita nasional. Nah, itu yang pertama ya. Dan silaturahim itu kan membawa banyak kebaikan dan banyak fadilah ya, rezeki, kesehatan, macam-macam. Nah yang kedua ini menjadi momen untuk bahasa adalah pembelajaran lagi ya. Jadi kita belajar lagi, duduk lagi, belajar lagi. Kenapa? Karena setiap tahun tantangannya berbeda. Setiap tahun itu ada hal-hal baru yang harus kita adaptasikan. Nah, maka momen GWU ini adalah momen
ya re-education, learning lagi, belajar lagi, duduk lagi untuk kita dapat insight. Ya, yang mungkin kalau kita mau misalnya ikut kelas ya 2 hari, ikut kelas workshop itu bayarnya udah berapa jutaan kita sekarang kan udah harganya udah bisa sampai puluhan juta kan Mas ya. Ya ini insya Allah ya GWU itu nggak pernah terlalu mahal menurut saya, terlalu ya murah sekali sebenarnya kalau dibandingkan dengan value dan kegiatan. Dan itu pun tiketnya juga untuk operasional acara juga. Ya, dan tiketnya pun tidak untuk kepentingan atau keuntungan apa, tapi untuk operasional acara, dan juga kalau ada keuntungan sebagian ya pasti ya untuk kegiatan kayak Project Komata. Yang ketiga, GWU ini adalah turning point, pintu masuk untuk program kita berikutnya, karena biasanya GWU itu adalah selesai satu program kayak OYC, GLP dan seterusnya, dan untuk membuka program berikutnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen selalu tanya, saya pengen ikut OYC, saya pengen ikut GLP, saya pengen ikut program-program gimana? Ya datang aja di GWU. Karena sana akan kita ada pembukaan lagi program-program kita berikutnya. Ya. Yang ketiga, ini pentingnya. Yang keempat, Mas, bahwa GWU ini adalah momen untuk kita setahun sekali itu, istilahnya kalau bahasa itu kulaan energi. Wah, kita ini kan kadang-kadang ibarat HP itu dipakai setahun itu ya ibaratnya baterainya habis, lowbat. Ketika lowbat apa yang dibutuhkan? Dicas. Nah, casnya itu ya besok. Setahun, karena momen ketika kita ketemu dengan 1.000 pengusaha dari seluruh Indonesia yang memang konsepnya kita desain sedemikian rupa, itu minimal kita dapat semangat. Pulang itu kita siap tempur lagi 2025. Ayo gas gitu. Tagline-nya nih, jadi pemenang bisnis di 2025. Jadi pemenang bisnis, dan itu kita ngecas dulu besok. Nah, itu yang keempat. Dan yang terakhir, Mas, bagi saya GWU itu adalah menjaga ikatan kita sampai benar-benar persahabatannya sampai ke surga. Kita selalu bicara bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Lah kalau di dunia aja kita sudah nggak jarang ketemu, Mas. Iya, betul. Karena kita yakin sekali bahwa di surga nanti kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang sering kita ketemu di dunia. Karena di akhirat itu kita akan saling bersaksi. Aku bersaksi Mas Luhur orang baik. Aku bersaksi misalnya teman-teman yang lain SBC itu orang baik. Dan teman-teman mungkin akan bersaksi yang sama. Nah, maka yang kita butuhkan dalam perjalanan kita itu adalah saksi-saksi kebaikan. Karena kalau enggak, maka Mas Luhur bisa jadi saksi keburukan saya. Oh iya. Misalnya saya pernah punya utang sama Mas Luhur, belum saya bayar. Di akhirat Mas Luhur kan nagih. Saya pernah menjolimi Mas Luhur kan akan nagih. Nah, maka yang kita butuhkan adalah apa? Saksi-saksi kebaikan. Nah, saksi-saksi kebaikan inilah kita terus kumpulkan. Yaitu apa? Bergandengan tangannya kita di dunia, bahkan sampai kaki kita menginjak ke surga. Maka perjuangan kita belum berakhir di sini, Mas. Ini baru awal. Bangun aja belum selesai. Baru awal sekali. Walaupun usia SBC sudah 8 tahun. Baru awal sekali. Kapan kita selesai berjuang? Ketika kaki kita menginjakkan surga. Karena maka momen GWU itu adalah momen untuk kita ya terus mengeratkan pegangan tangan kita. Apakah kita masih bisa membersamai perjuangan? Apakah kita masih bisa terus untuk kita berjabat tangan? Apakah terus kita akan bisa menjadi saksi kebaikan? Nah, maka momen GWU itu adalah momen untuk kita menyatukan hati-hati kita. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Jadi buat teman-teman ya, luangkan waktu lah, insya Allah nanti di tanggal 8-9 Februari 2025 kita akan ada GWU. Yang belum daftar, segera daftar ya Coach ya. Mumpung masih ada. Mumpung masih ada, karena saya dengar-dengar udah sekitar 80% udah sold out ya tiketnya. Jadi segera teman-teman amankan seatnya. Kemarin juga saya sempat ngobrol sama podcast ya Coach ya, sama teman-teman SBC. Ternyata banyak dari mereka itu yang mendapatkan titik baliknya di GWU. Titik balik. Jadi ada perubahan dari baik itu spiritual, leadership sampai ke bisnisnya. Masya Allah, akhirnya di titik GWU itu ada perubahan besar. Gitu. Bagaimana enggak, Mas? Satu GWU itu niat awal semua yang berjuang untuk menyelenggarakan GWU, nggak ada yang mementingkan kepentingan pribadi. Ya, betul. Panitia, ada yang mikir kepentingan pribadi? Nggak ada. Nggak ada. Yang kedua, event pasti selalu kita buka dengan tilawah. Ya. Kenapa? Kita pengen mendatangkan para malaikat untuk menaungi kegiatan kita. Yang ketiga, kita mengumpulkan orang-orang safar yang doanya mustajabah. Oh, betul banget. Karena yang datang dari seluruh Indonesia. Datang seluruh Indonesia dan orang-orang baik, dan mereka datang juga sebagian besar punya value untuk kebaikan. Dan ketika momen ini kita kumpulkan doanya orang-orang yang tulus menyelenggarakan acara, doa para malaikat yang menaungi acara kita, doanya orang-orang yang sedang safar. Dan doanya para pencari ilmu. Orang jalan ini kan mereka mencari ilmu, dan ridhonya para guru-guru yang hadir dengan ketulusan dan keteladanan mereka. 5 ini digabung dalam satu acara. Bagaimana itu tidak menjadi satu tempat yang membuat begitu banyak
hati yang tersentuh dan perubahan itu akan muncul. Itu yang saya rasakan. Dari tahun ke tahun ini udah 11 kali. Dan selalu setiap GW itu menjadi momen tersendiri. Dan selalu ada keajaiban. Dan selalu ada keajaiban. Yang kita Mas Lur tahu lah. Karena Iya. Mas Lur sudah ikut bantu saya ngawal ya. Kita nggak pernah tahu, tapi iya. selalu ada aja Allah tuh kasih hadiah-hadiah dia gitu. Iya, Masya Allah luar biasa. luar biasa. Oke, baik. Kayaknya cukup Coach. Cukup. Kita ngobrol. Kita sekarang mau ajak teman-teman jalan-jalan di PPSB. Kita lihat sih progresnya. Kemudian saya mau tanya juga, ini mau dipakai apa Coach? Di sini mau dipakai apa? Oke, gitu terus teman-temannya. Yuk langsung aja kita gas. Ngopi dulu Mas ya. Kita ngobrol. Ngopi di sini itu Masya Allah. Wah, istimewa. Bismillah. Kapan mau ikut ngopi di sini juga? Oke, yuk kita jalan-jalan teman-teman. Ya, nah Mas Lur ini kita berada di desanya Giripurno namanya. Giripurno, oke. Giripurno, Ah. dusunnya Ndurek, Dura. Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Oke. Nah, jadi kita secara administratif kita ada di Kota Batu. Oh. Ya, walaupun mungkin ini di Malang saya menyebutnya, tapi administratifnya kita ada di Kota Batu. Ini di belakang kita ada banyak gunung, ini Gunung Arjuna dan juga ada beberapa gunung yang tuh, lainnya. ada Gunung Arjuna teman. Jalannya, insya Allah ini ya Ini udah aspal ya, aspal bisa dipakai untuk misalnya kalau teman-teman bawa kendaraan dan lain-lain. Nah, lokasinya ini, nah ini lokasi Ini kita. termasuk juga bukan lokasi yang sepi ya teman-teman. Jadi ini sudah Banyak pemukiman. Banyak pemukiman juga. Iya, ya banyak pemukiman. Oke, Yuk, coba kita lihat Mas Kita Nur. jalan ke atas teman-teman. Ya ini kita tanah untuk jalan akses ini sementara masih dipinjami sama warga, Mas. Oke. Ini masih belum tanah kita sendiri. Nah, karena memang kita tanahnya di row 2. Ya ini sebenarnya dijual, cuman karena tanah ini aja kita belum lunas, jadi kita selesaikan dulu. Oh, yang atas itu. Ya mudah-mudahan nanti bisa jadi milik kita ya Coach. Bismillah. Nah, ini kita udah masuk kawasan ya Coach Ini ya. masuk kawasan. Oke. Masuk kawasan. Jadi kalau dilihat Mas, batasnya itu sana ada tiang apa namanya listrik itu, Iya. pojokan itu, terus sampai pojok sana. Nah, Oh, rumah sampai yang ujung sana, ujung sana. ya itu batasnya. Nanti Oh, kesananya oke. sampai ujung sana yang ada kayak warna oranye-oranye, sampai nanti ujung sananya ada Oh. pojokan. Kalau boleh tahu luasannya berapa nih Coach? Berapa meter? Ini kurang lebih sekitar 3.000 meter. Oh, 3.000. Oke. Jadi ini 1.500 yang sudah kita proses bangun, lahan sudah kita bebaskan. Ada pembangunan sini 1.500 ini sudah kita akadkan tapi belum kita bayar. Oh, oke. Baru insya Allah tahun ini mulai kita akan pembayaran. Karena Pembayaran. kemarin, kita akadnya Memang bertahap ya? bertahap. Bertahap. Ya, Oke. tahap kedua. Ya. Oke. Nah ini Mas Luhur, ini yang pertama tadi kalau ada 4 pilar, ini bangunan masjid dan pondoknya. Untuk sementara. Oke. Ya. Jadi masjidnya rencana di atas ya Coach? Ya, ini 2 lantai. Dua lantai. Masuk lewat ya ini lewat depan lah kira-kira. Ya, depan, Lewat oke. depan. Ini 2 lantai. 2 lantai. Nanti luasnya kurang lebih sekitar, seingat saya Mas Luhur, 20 kali ke belakangnya itu 30 meter kalau nggak salah. Oh, 20 kali 30. sekitar 500 meter persegi ya? Sekitar 500 meter persegi. Oke. Oke, kita masuk. Ya, teman-teman kita masuk. Nah, teman-teman kita sekarang udah berada di yang lagi proses bangun ya, Coach ya. Oke, luar biasa. Ini lagi pemasangan ini ya, baru rangkai ya, Coach ya. Jadi insya Allah tahap pertama Mas Luhur nanti ini yang tengah ini yang kita sedang berdiri di sini. Iya, ha. Ini sementara jadi hall dulu. Oke, Jadi hal masjid dan kegiatan aula kita ya ya, dipusatkan di sini. Di sini dulu, oke. Nanti di sini ada dinding, sana ada dinding. Mm-mm. Nah itu dinding itu nanti bisa jadi kamar-kamar. Nah ini. Oh, gitu. Jadi itu ada, kalau dilihat ya ada toilet, kamar mandi itu, yang ada pintunya itu kamar di Oh, dalam. berarti satu peta ini kamar gitu ya? Iya, satu kamar. dari sini sampai sana itu ya kamar. Mungkin kalau memang masih kayak gini katanya kecil ya, tapi nanti Iya, sudah ada- kalau udah jadi ya, insya Allah. baru insya Allah. Ya, insya Allah akan kelihatan cukup untuk apa namanya istirahat teman-teman. Istirahat. Nah di sini nanti untuk kegiatan kita aula. Aula, oh ya.
Nanti insya Allah tahap kedua nanti akan di dak di lantai kedua. Nanti baru nanti ada tangga naik masjidnya di atas. Ya. Nah, jadi nanti ini Mas kalau sudah nanti di atas ini sudah kita dak lantai 2, dinding sudah apa namanya jadi. Nah, kegiatan OYC itu ya di sini nanti. Ini ruangan ini. Oh, oke. Ya, nah, ini jadi kalau dari 4 pilar itu di sini sebenarnya sudah bisa mewakili. Di sini akan ada masjidnya, di sini juga jadi tempat pembelajarannya. Nanti kantor-kantor Baitul Muamalah dan lain-lainnya itu bisa ditempatkan di sini. Tapi nanti ketika sudah di dak itu nanti ada beberapa space ini kita jadikan kantor-kantor. Oke. Dan ruangan meeting yang lebih kecil. Karena kalau di ini kan kapasitasnya terlalu besar, ruangan kecil nanti di sini desainnya ada kantor dan ruangan-ruangan kecil. Nah, untuk jangka panjang. Nah, ini yang ada di sini. Ini kamar mandi, toilet. Jadi kalau nanti kita masuk, ini pintunya kira-kira kalau dibayangkan. Ini ya. Ada pintu, masuk. Nah, ini ke sana, Mas. Ini sepanjang ini sampai sana, ini asrama. Oh, kamar-kamar itu tadi ya. Oke. Pas kita ada kegiatan, nanti ya di sini ini muat untuk bisa banyak dan settingan kamar mandinya pun sudah ada beberapa yang kamar mandinya di dalam ya. Oke. Nah, terus ini untuk area sini di bagian depan sini ini stage kalau nanti ada pemateri. Oh. Materinya di sini. Tapi ini juga adalah mimbar. Nah, kalau dilihat desainnya. Oh, mimbar. Bagian sini ini adalah mimbarnya imam. Nah, jadi kalau secara masjid desainnya, nah ini mimbarnya imamnya sini. Oke. Jadi kalau dilihat ya ini aula bentuknya sepintas ya kita lihat kalau sudah jadi ya ini masjid. Oh, gitu. Untuk awal. Untuk awal. Oke, luar biasa. Nah, nanti di atas ini ada area masih punya kita. Oh. Ini akan kita buat jadi kafe. Oh, di situ ya. Dua lantai. Nah, jadi nanti connecting dengan ini. Jadi sebelah sini itu nanti dia bisa connecting ke sana, ada kafenya. Jadi orang selesai sholat selesai makan pas jam azan, langsung bisa ke masjid. Mau ada acara pas jamnya makan kita langsung ke sana. Mau ngaji sambil ngopi-ngopi? Wah. Ngaji sambil ngopi-ngopi. Wah, sambil lihat view mana nih bagus banget. Wah, keren banget. Insya Allah. Kita lanjut ya. Kita lihat ada tempat yang lainnya ada apa aja di sini. Oke. Ya. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di area tanah yang sampingnya, ikut saya. Ya. Ini yang sedang akan kita bebaskan juga. Oke. Nanti tempat ini jadi apa? Yang pertama ini adalah nanti jadi parkir. Oh, parkir. Karena pasti namanya pondok ada banyak kegiatan, ada ini. Nanti ini lapangan ini kita akan rapikan. Nanti akan jadi tempat parkir. Tempat parkir. Di depan sini nanti akan ada stage di depan. Stage. Jadi untuk kajian outdoor. Wah, seru. Jadi kita nanti juga akan aktifasi program-program kayak Pasar Bahagia. Program ini sudah kita aktifasi di tempat-tempat lain yang mekanisme kajiannya kan nggak harus di dalam ruangan. Kajian di luar dan pemandangan coba di belakang. View-nya langsung, wah mahal. Ini langsung yang membuat background Allah. Oh, seru banget nih kayaknya di sini bisa jadi camping ground nih, Coach. Jadi sebelah sana. Oh, yang sebelah sana ya. Oh, jadi yang ini nanti kita cuma ratakan kayak jadi parkir pakai paving gitu. Di depan ada mimbar ya memang khusus untuk parkir mobil dan juga untuk kajian. Saya udah bayangin nih, Coach, camping di sini gitu kan, sambil ngegrill gitu, sambil ngaji. Wah, keren. Ya coba kita lihat ke sana, teman-teman. Nah, ini ada Umi Ririn, teman-teman. Lagi apa ini Umi Ririn? Camping, lagi mau ngegrill nih. Kayaknya cocok nih buat sarapan nih. Kita mau sarapan di sini. Sarapan, ngegrill ya. Teman-teman boleh kalau nanti saya bawa camper van. Camping di sini. Teman-teman kalau misalnya mau datang ke sini memang yang suka dengan camping. Mau camping sini boleh. Ini kita sudah siapkan, Mas. Ini lahan ini. Ya. Kurang lebih sekitar 8 petak. Ini camping ground. Oh, asik ya. Memang belum kita rapikan, nanti ini kalau sudah kita rapikan bertahap, nanti di situ kita kasih ada colokan listrik. Oh ya, betul. Ada tanah yang didatarkan, siap untuk bisa ditaruh misalnya teman-teman buat camping tenda. Atau misalnya mau minta kita yang menyiapkan tendanya pun bisa. Jadi tinggal datang, aku mau sama keluarga mau camping. Kita siapkan paketnya. Nah, nanti teman-teman bisa. Oke, wah mantap. Tinggal bawa badan nih teman-teman di sini. Insyaallah ya. Tuh, bagus banget tuh, Masya Allah, keren banget teman-teman. Nah, jadi ada masjid,
ada pondok untuk kita belajar. Ada kantor-kantor Baitul Muamalah dan juga Baitul Mal. Nah nanti di sini Mas, ini yang desainnya camping ground ini kan sekarang. Nah nanti insya Allah sebagian dari camping ground ini akan dijadikan asrama. Nah, jadi akan ada asrama, karena kan kalau kita ada kegiatan pasti butuh penginapannya. Nah nanti jadi ini desainnya untuk awal ya kita buatkan camping ground. Nanti kalau ada dana nanti kita buatkan kayak ya penginapannya sehingga ya kalau kita pas buat kegiatan kayak OYC dan yang lainnya, yang nginepnya ya di sini. Ya di sini sekalian. Sekalian di sini. Parkir mobil di sini, kajian di sini. Nah, jadi insya Allah semua aktivitas kita sudah bisa di-cover di sini. Ya. Termasuk saya buat rumah di sini. Nah, ini rumah pengasuh. Wah, itu di sebelah sana. Itu kalian bikin sendiri ya kesulitan ya? Saya beli tanah sendiri. Sengaja saya tempelkan. Ya insya Allah jadi untuk apa namanya mengawal lah di sini kira-kira. Masya Allah, keren banget teman-teman ya. Masya Allah teman-teman ya, saya udah nggak sabar nih Coach, mudah-mudahan ya di tahun ini 2025 ini sudah jadi bisa dimanfaatkan untuk umat, kebanyakan untuk teman-teman juga, untuk ya semua lah masyarakat dapat manfaat yang lebih banyak teman-teman. Mungkin ada kata-kata Coach terakhir. Insya Allah tempat ini sejak dengan tanggal 1 Januari 2025 memang sudah kita azamkan untuk kita niatkan sudah bermanfaat. Jadi belum jadi ya udah jalan. Itu akan jalan karena masjid pondok itu bukan fasilitas, bukan hanya sekedar besi dan beton, tapi fungsi dan kontribusi. Maka tahun ini sudah kita fungsikan. Bahkan saya sampai memindah kantor saya taruh di bawah untuk apa? Untuk biar timnya bisa mensupport. Jadi pondok akan segera kita buka. Kalau belum bisa nginep di sini saya taruh di kantor, gitu ya. Santri sudah mulai kita akan terima. Beberapa kegiatan SBC akan sudah kita kegiatan di sini. Jadi insya Allah target kita untuk apa? Agar segera bisa mengalirkan manfaat untuk para pewakif. Jadi semua amal jariah para pewakif yang diniatkan sudah mengalir, walaupun belum jadi karena ini proses ya. Kalau mau diturutin mungkin nggak ada selesainya, tapi azam kita per tanggal 1 Januari 2025 insya Allah tempat ini sudah akan kita aktifkan. Nah, jadi kita sudah jalan. Nah bagi saya teman-teman semua di seluruh Indonesia ya, mohon doanya, mohon ridhonya agar tempat ini bisa segera terus bisa berkontribusi buat umat, terus bisa bermanfaat. Dan bagi teman-teman siapapun jangan sungkan datang ke sini. Ya kontak kami, misalnya butuh untuk apapun, misalnya pengen tempat, pengen datang, pengen camping, pengen apa, monggo silakan. Mau datang silakan. Sekali jalan-jalan di Batu nanti kita antar. Jadi mohon doanya dan mohon ridhonya. Insya Allah teman-teman semua saya sangat yakin karena ini adalah proyeknya Allah. Proyek ini pasti akan jadi. Tinggal pastikan nama kita ada di sana. Ada di sana. Baik, terima kasih banyak Coach. Seru banget kita ngobrol pagi ini ya. Kita melihat PPSB juga yang Masya Allah lokasinya luar biasa. Oke, terima kasih banyak Coach. Semoga sehat selalu. Masya Allah. Terima kasih. Ngeri dulu. Iya, habis ini kita mau ngeri sarapan dulu. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi juga untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.